Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam yang diberikan oleh dosen pengampu Ustadz Sarmal Al-Farisi, yaitu tentang sejarah masuknya agama Islam, pendidikan, dan perekonomian yang ada di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Maja. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriani. Nama saya Epi Muafia. Nama saya Denisa Nurul Hafidah. Nama saya Arif Rohman. Nama saya Unus Budiman. Nama saya Anggita Lina Dewi, kelas 1F, Prodi Pendidikan Ekonomi, STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu, akan menjelaskan sedikit sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari mulai sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kala itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori. Sejarah agama Islam di Jawa Barat diawali dengan agama Islam yang masuk ke wilayah Jawa Barat dibawa oleh Haji Purwa, orang Galuh yang diislamkan di Gujarat oleh saudagar berkebangsaan Arab. Kemudian Syekh Puro, seorang muslim yang datang dari Campa, dan Syekh Datuk Kahfi, seorang muslim berkebangsaan Arab yang datang ke Tatar Sunda sebagai utusan Raja Parsi. Tempat yang pertama kali dijadikan pemukiman orang Islam adalah Cirebon. Dari tempat inilah agama Islam kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Barat. Akan tetapi, keberadaan ketiga tokoh tersebut tidak menjadi pelaku langsung tersebarnya agama Islam ke seluruh wilayah di Jawa Barat. Ketiga tokoh di atas lebih berperan sebagai peletak dasar agama Islam di Cirebon. Adapun tersebarnya agama Islam ke seluruh daerah di Tatar Sunda lebih berkait dengan munculnya dua tokoh, yaitu Syarif Hidayat dan Fathahillah. Sejarah keislaman daerah Majalengka. Bagi masyarakat Majalengka, Jawa Barat, nama Pangeran Muhammad tentu tak asing terdengar di telinga. Maklum, Pangeran Muhammad disebut-sebut salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam lahirnya Majalengka, juga syiar Islam. Namun, ada sejumlah versi tentang tokoh ini dan kedatangannya ke Sidangkasih yang kini bernama Majalengka. Salah satu versinya menyebutkan bahwa Pangeran Muhammad merupakan utusan dari kerajaan Cirebon yang diberi tugas untuk mencari buah majan. Selain itu, Pangeran Muhammad juga disebut-sebut menyebarkan ajaran Islam kepada penguasa Sidangkasih, Nyi Rambut Kasih. Pemerhati sejarah yang juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Lilis Yuliasih menjelaskan, pada 1480-an, Sunan Gunung Jati mengutus Pangeran Muhammad menyebarkan agama Islam di Majalengka. Kemampuan Pangeran Muhammad dalam hal keislaman cukup mendalam, telah menjadikan penyebaran agama Islam semakin cepat. Awal tahun 1500-an, Pangeran Muhammad mempersunting Siti Armilah, seorang putri pemuka agama Islam di Sidangkasih. Siti Armilah membantu suaminya menyebarkan ajaran agama Islam. Perkawinan Pangeran Muhammad dengan Siti Armilah dikaruniai seorang putra bernama Pangeran Santri. Pangeran Muhammad meninggal pada tahun 1546. Namun, versi tersebut hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti kuat. Begitu juga dengan sosok Nyi Rambut Kasih
yang tidak jarang dianggap sebagai legenda. Akan tetapi, hal itu menjadi dasar hari jadi Majalengka yang setiap tahun diperingati. Dalam versi lainnya, Pangeran Muhammad disebut-sebut sebagai orang biasa yang kebetulan mendapat mandat dari salah satu hakim di Kanoman Cirebon, yakni Kiai Raden Imam, hukum untuk menjadi sekar dalam atau sebutan populernya Kuncen Juru Kunci. Muhammad Hafiz, demikian nama asli dari Pangeran Muhammad dalam versi ini. Namun sayang, dalam perjalanannya, keberadaan Muhammad Hafiz mengolah tanah bengkok di Sindang Kasih itu mendapat gangguan dari warga sekitar. Tidak ada keterangan penyebab munculnya gangguan tersebut. Akibatnya, mendapat rongrongan. Akhirnya, Muhammad Hafiz pindah ke daerah Margatapa. Selain itu, nama Pangeran Muhammad juga diabadikan sebagai salah satu jalan di ruas Jalan Cigasong, Rajagaluh. Sejarah masuknya agama Islam di Kecamatan Maja. Pada abad ke-16 Masehi, di dekat kuburan sebelah selatan daerah Maja, sekarang berdiri sebuah pesantren bernama Pesantren Dahu Pugur yang berbentuk perkampungan kecil terletak dekat Kali Cilongkrang. Sebagai pemimpin pesantren tersebut ialah seorang ulama bernama Syekh Abdul Jalil yang berasal dari kota Cirebon. Beliau salah satu seorang santri dari Pangeran Cakrabuana, anak uas Syekh Syarif Hidayatullah, yang diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di sebelah selatan Cirebon bersama seorang kawannya bernama Bapak Kildur. Syekh Abdul Jalil kemudian berganti nama dengan julukan Dalem Sukahurang. Pada Dalem Sukahurang bersama Bapak Kildur membangun pesantren Dahu Pugur. Beliau sangat prihatin sekali karena banyak rintangan dan gangguan yang tidak diketahui siapa dan dari mana pengganggunya. Maka Dalem Sukahurang bertapa di atas pohon dahu sehingga bagian atas pohon tersebut patah atau pugur. Itulah sebabnya pondok pesantren itu bernama Dahu Pugur. Ditinjau dari segi geografis, letak pesantren tersebut sangat strategis sekali karena dibikin pesantren mengalir Kali Cilongkrang, dilingkari bukit-bukit di lereng Gunung Ciremai. Hal ini menjadikan penghuninya merasa betah karena bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Berkat kealiman dan keuletan Dalem Sukahurang dalam memimpin pesantrennya sangat terkenal di mana-mana. Maka dalam waktu singkat, nama pesantren Dahu Pugur terutama sekali di daerah Talaga pada waktu itu baru masuk Islam. Pada masa itu pula pesantren yang telah menjelma menjadi sebuah desa yang ramai dan maju dalam pemerintahan. Pernah menjadi pusat pemerintahan yang sesingkat dan dengan kabupaten. Sebagai pusat pemerintahan ketika itu komplek SD sampai SMK di wilayah alun-alun Maja, yang kemudian menjadi tempat peristirahatan Bupati Majalengka yang pertama, yaitu Kanjeng Kiai, makamnya terletak di daerah Gunung Wangi. Pendidikan di daerah kami yaitu Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka ada 3 jenis pendidikan. Yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, yang ketiga pendidikan informal. Untuk yang pertama pendidikan formal terdiri dari TK atau RA dengan jumlah 50 sekolah dan SD atau MI 34 sekolah, SMP atau MTS 7 sekolah, SMA, SMK atau MA ada 5 sekolah, dan perguruan tinggi ada 4 gedung perguruan tinggi. Lalu yang kedua pendidikan non formal, contohnya kelompok bermain, sanggar dan lembaga kursus atau lembaga pelatihan, dan pondok pesantren. Dan yang terakhir yaitu pendidikan informal seperti TPA, lembaga swadaya masyarakat, organisasi relawan, keluarga, dan masyarakat. Perekonomian di daerah Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, kebanyakan penduduk di daerah kami berprofesi dan berpenghasilan. Sebagian besar
sebagai petani, pedagang, buruh, PNS, dan lain-lain. Daerah Majalengka memiliki potensi yang menjadi modal utama untuk dimanfaatkan, salah satunya sektor pertanian. Bahkan di saat pandemi, Majalengka masuk dalam salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi menurut Badan Pusat Statistik BPS. Dan ada juga beberapa daerah yang memiliki tempat wisata yang sudah bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat di daerahnya, seperti Panyaweyan, Paralayang, Panorama Alam Cikebo, Kebun Kapas, Kebun Teh, Talaga Herang, dan masih banyak lagi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.